Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Athoillah, mahasiswa program PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 238 11 30477, kelas B 13 semester 4. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan PPT dengan tema kepribadian guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diberikan oleh Ibu dosen Nailur Rohmah MPD. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari pengertian kepribadian itu sendiri. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah penyesuaian diri sebagai suatu proses respon individu, baik yang bersifat behavioral maupun mental, dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustasi dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan atau norma lingkungan. Kepribadian merupakan gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakat. Kemudian individu diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya. Artinya, kepribadian bisa menjadi kebohongan jika seluruhnya dibentuk hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial tanpa mempertimbangkan integritas diri. Namun, dalam kadar sehat, kepribadian adalah hasil dari kompromi antara keaslian dan kebutuhan relasi. Tipe kepribadian dalam masyarakat. Masyarakat sering membagi tipe kepribadian menjadi dua, yaitu yang pertama introvert. Adalah orang-orang yang perhatiannya lebih mengarah kepada dirinya. Orang dengan tipe ini memiliki sifat pendiam, kurang pandai dalam bergaul dan senang menyendiri. Yang kedua adalah ekstrovert. Ekstrovert adalah orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya, kepada orang lain dan kepada masyarakat. Orang dengan tipe ini memiliki hati yang lebih terbuka, mudah bergaul, ramah, riang, dan memiliki kontak dengan lingkungan yang cukup besar. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan kepribadian terbentuk? Kepribadian seseorang yang terekspresi melalui tingkah laku tidak hanya sebagai reaksi atas stimulus yang hadir saat tingkah laku muncul, melainkan terpengaruh oleh masa lalu seseorang. Masa lalu yang dimiliki individu tidak hanya berasal dari pengalaman yang didapat dari lingkungan sosial, tetapi latar belakang biologis juga merupakan masa lalu yang dimiliki oleh individu. Contoh proses pembentukan kepribadian. Seorang anak yang lahir pasti membawa ciri-ciri konstitusionalnya. Ciri-ciri konstitusional tersebut akan turut mempengaruhi cara anak bereaksi terhadap stimulus yang datang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya bayi yang sering menangis atau adanya bayi yang tampak tenang dalam situasi yang sama. Perbedaan tersebut dapat dikatakan sebagai pembawaan lahir karena bayi belum memiliki pengalaman belajar menghadapi situasi tersebut. Perbedaan tersebut didasari oleh pembawaan lahir atau faktor biologis. Semakin bayi tersebut bertambah usia, maka faktor lingkungan berperan besar dalam perkembangan kepribadiannya. Dalam hal ini, perbedaan dalam tingkah laku yang awalnya banyak dipengaruhi oleh kondisi biologis, semakin lama juga dipengaruhi oleh pengalaman belajar dari lingkungan. Ciri-ciri kepribadian yang sehat. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistis. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistis. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima,
memiliki kemandirian, yang ke-6 dapat mengontrol emosi, yang ke-7 berorientasi pada tujuan, yang ke-8 berorientasi keluar atau extrovert, yang ke-9 penerimaan sosial, yang ke-10 memiliki filsafat hidup, yang ke-11 berbahagia. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya keragaman dalam kepribadian. Yang pertama adalah hereditas. Hal ini merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan yang bersifat kodratri. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Hal ini seringkali disebut sebagai sesuatu yang empiris, yang berarti pengalaman, karena dengan lingkungan individu mulai mengalami dan mengecap alam sekitarnya. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Hal ini mengacu pada tahap atau fase perkembangan yang dijalani oleh individu, seperti kematangan biologis dan kematangan psikis. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan dan refleksi diri saya adalah setiap individu dalam interaksi sosial memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kepribadian merupakan suatu bentuk tingkah laku sosial yang dimiliki oleh individu, di mana bentuk atau corak yang dimiliki dapat berkaitan dengan kekuatan, dorongan, keinginan, pendapat, serta sikap yang terdapat pada seseorang dalam kehidupan sosialnya maupun dalam menghadapi suatu keadaan. Kolaborasi antara ilmu psikologi dengan kepribadian sangat penting, di mana seseorang dapat belajar tentang ilmu psikologi untuk mengetahui kepribadian dirinya. Artinya, ilmu psikologi membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri, sehingga dia akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas kehidupannya, karena sudah mengetahui tentang kepribadian dirinya. Setelah mempelajari materi ini, saya lebih memahami bahwa seorang guru dalam proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa saja, namun juga memahami kepribadian siswanya, sehingga guru akan menggunakan metode yang sesuai dengan kepribadian siswa tersebut dan menyampaikan materi dengan tepat yang berdampak pada pemahaman siswa yang menyeluruh terhadap materi yang disampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.